Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Pak Kiai Kandas, Pak Yasin Ardi, Ketua Mahkamah Partai, dan para wakil ketua umum dan seluruh fungsionaris DPP Partai Bulan Bintang yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Izinkan saya pertama-tama menyampaikan ucapan selamat rekan-rekan semua yang hadir dalam acara Rakernas Bulan Bintang, baik hadir secara langsung di kantor DPP Bulan Bintang maupun tidak secara langsung, secara virtual mengikuti kegiatan ini dari tempat masing-masing. Saya berdoakan kehadiran Allah semoga saudara-saudara semua dalam sehat walafiat di tengah pandemi yang sekarang ini mengancam kehidupan kita. Dan kita ketahui bersama bahwa tidak sedikit dari sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, sebagai masyarakat pada umumnya juga yang dan kita sudah mengetahui betapa sulit keadaan yang mereka hadapi ketika mereka berhadapan dengan pandemi sangat sulit. Di tengah-tengah situasi yang seperti penyelenggaraan pilkada serentak dilaksanakan di hampir kabupaten kota dan beberapa provinsi di tanah air, kita masih berkesempatan pada bulan tahun ini menyelenggarakan partai untuk membahas sejumlah agenda penting yang akan sangat perlu untuk kita bahas bersama. Seperti kita ketahui bersama bahwa ada persoalan memang harus kita bersama untuk kita selesaikan dan kita benahi sebelum kita melangkah. Sebentar, ada suara banyak sekali. Yang lain bisa di-mute nggak suaranya? Ya, Pak Ketum, tetap ya. Baik. Yang lain di-mute jadi suara akan dengan yang lain. Jadi persoalan-persoalan internal yang harus kita selesaikan dalam waktu yang dekat-dekat ini, terutama adalah pembentukan kembali susunan pengurus cabang-cabang kita yang ada di seluruh tanah air. Dari lebih 500 kabupaten kota yang ada di tanah air kita, sekarang ini pengurus DPC yang aktif itu baru lebih kurang setengah saja daripada kabupaten kota yang ada. Dan karena itu kita memang harus melakukan kerja keras untuk melakukan penyegaran kembali pengurus-pengurus kita ini atau pengaktifan kembali pengurus-pengurus yang ada di daerah-daerah tersebut, sehingga paling tidak ya itu 2 tahun menjelang pelaksanaan pemilu tahun 2024 yang akan datang, maka seluruh pengurus di DPC itu sudah selesai kita bentuk. Dan kemudian juga pengurus DPC itu tentu harus membentuk pengurus tingkat kecamatan, dan kecamatan juga membentuk pengurus tingkat desa. Oleh karena nampaknya sudah merupakan satu tradisi setiap 5 tahun sekali kita harus melakukan verifikasi partai politik untuk ikut sebagai peserta dalam pemilihan umum. Dan seperti kita ketahui bahwa verifikasi itu akan dilaksanakan menjelang pemilu, dan verifikasi dilakukan tidak saja merupakan pengecekan secara langsung fisik di lapangan, kantor DPC, susunan pengurus, kuota jumlah perempuan dalam pengurus dan sebagainya, dan itu dilakukan sampai kepada kabupaten dan juga sampai pada tingkat kecamatan. Nah, kita sudah berapa kali ikut pemilu, dan tiap kali ikut pemilu kita harus menghadapi KPU di Bawaslu. Tiba-tiba ada saja kabupaten, kota yang kita dinyatakan TMS atau tidak memenuhi syarat untuk ikut dalam pemilihan umum karena pengurusnya tidak lengkap dan lain-lain sebagainya. Mudah-mudahan sekali ini, mumpung waktu masih jauh ya, sebelum pelaksanaan pemilu tahun 2024 yang akan datang, maka seluruh pengurus-pengurus yang ada di daerah-daerah itu sudah dapat kita laksanakan pembentukannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kita juga
harus menyelesaikan masalah kaderisasi partai kita. Ini sangat penting, oleh karena kita memerlukan kader-kader internal dari partai kita sendiri yang kita persiapkan jauh-jauh hari sebelum kita menghadapi pemilihan umum tahun 2024 yang akan datang. Kita sudah melakukan pembenahan terhadap badan pengkaderan partai, dan walaupun yang selama ini kita serahkan kepada Pak Mawardi Abdullah, tapi ya kondisi kesehatan beliau agak menurun akhir-akhir ini, maka mungkin kita akan melakukan penyegaran dalam kepengurusan badan pengkaderan partai, dan dengan badan pengkaderan partai ini kita harapkan secara bertahap dan berjenjang kita melakukan pengkaderan. Di tengah-tengah pandemi seperti yang sekarang ini kita hadapi, ya di samping tentu banyak kesulitan, tapi sekaligus juga mungkin ada kemudahannya. Mungkin pengkaderan dapat kita lakukan secara virtual, dilakukan oleh pusat, misalnya diikuti berkali-kali oleh pengurus-pengurus DPW dan DPC, dan kemudian mungkin itu bisa secara sentral kita lakukan, kecuali daerah-daerah yang barangkali sulit komunikasi jaringan internet di Papua, Kalimantan, dan tempat-tempat yang lain. Tapi daerah-daerah yang memang dapat dijangkau dengan jaringan internet, kita dapat melaksanakan kegiatan pengkaderan itu secara virtual. Ya. Seperti juga sekarang ini kampus-kampus termasuk UI pun menyelenggarakan perkuliahan secara virtual, dan itu berjalan secara efektif, ya, tidak kurang sesuatu apa, dan tingkat partisipasi dari mahasiswa mengikuti perkuliahan juga tinggi, mengerjakan tugas-tugas paper, tugas-tugas kelompok juga dilaksanakan dengan baik, dan mereka juga untuk mengerjakan paper kelompok itu tidak perlu bertemu, tapi ya mungkin mereka bentuk grup sendiri lalu kemudian menyiapkan paper, dan saya kira pelaksanaan kaderisasi secara virtual akan sangat banyak, akan sangat mungkin kita lakukan, mungkin literatur ataupun mungkin paper ataupun artikel bisa kita share dan mereka bisa baca, ya, misalnya mengenai sejarah pergerakan politik Islam di tanah air dan sebagainya. Lalu kemudian kita semacam melakukan kuliah dan kemudian juga melakukan diskusi, dan ini sangat penting untuk membangun pemahaman bersama terhadap Partai Bulan Bintang ini, terutama dari segi ideologi partai, kitab perjuangannya, dan kemudian sejarah perjuangan yang menjadi bahan kita melakukan evaluasi terhadap apa-apa yang sudah kita kerjakan selama ini, di mana kekurangan, di mana kelemahannya, ya kita rasakan perlu kita lakukan perbaikan secara bersama-sama. Jadi rekan-rekan ya seperti Pak Yanuar yang diserahi juga ikut mengurusi pengadaran ini, kiranya dari sekarang ini sudah membentuk kepengurusan di tingkat pusat dan di tingkat provinsi saja sebenarnya dulu, dan kita melakukan pengkaderan secara virtual, merekrut banyak kalangan generasi muda, mahasiswa, pemuda, pemudi, ya, ikut dalam kepartaian kita ini, lalu kita lakukan pengkaderan secara langsung, dan ini kita persiapkan untuk mengisi pencalonan jabatan-jabatan legislatif dalam menghadapi pemilu tahun 2024 yang akan datang. Karena kita selalu saja menghadapi kesulitan setiap kali pemilu. Belum lagi kita dihambat masalah verifikasi, tidak lolos lagi. Nah, kita harus, jadi ada semacam ketidakpastian kita ini bisa ikut pemilu atau tidak. Nah, lalu orang ragu-ragu, dan lalu kita nyusun ke calon-calon itu biasanya sangat buru-buru, ya. Ya, banyak sekali orang kemudian tiba-tiba menjadi calon, dan itu sama sekali tidak punya background partai, tidak tahu ideologi partai kita. Ya, lalu akhirnya mereka ini seperti punya agenda sendiri, diatur oleh organisasinya sendiri, masuk ke partai kita, dan menjadikan partai kita ini sebagai alat untuk masuk ke DPR dan DPRD,
tapi mereka menjalankan agenda mereka sendiri. Itu terjadi kepada banyak sekali aktivis-aktivis FPI yang bergabung ke kita, ya, tapi kemudian ternyata belakangan melakukan pembusukan dari partai ke dalam sendiri. Nah, ini pengalaman-pengalaman kita yang sangat buruk, ya. Kemarin itu lebih-lebih tahun yang akan datang ini pemilu, mungkin ya kembali ya pemilu serentak lagi, pemilihan presiden, pemilihan DPR, dan akan terjadi terulang lagi seperti kemarin. Fokus orang kepada pemilihan presiden dan orang sangat sibuk mendukung presiden ini, bahkan saking getolnya mengkampanyekan calon presiden sampai lupa untuk mengkampanyekan Partai Bulan Bintang sendiri, dan itu terjadi internal kita dan bukan orang-orang yang sembarangan, termasuk pimpinan teras partai kita pun tiap hari kampanye Prabowo Sandi kemana-mana, menyuruh orang memilih Prabowo Sandi, lupa menyuruh orang untuk memilih PBB. Dan itu yang terjadi. Ya. Jadi saya juga kadang-kadang merasa sangat miris dan kecewa dengan hal-hal seperti ini. Ya, jadi banyak orang yang kadang-kadang kita ini kalau lagi kesusahan, minta tolong kita, minta ini apa segala macam. Begitu sudah lepas dari kesusahan, ya kita kemudian dikerjain, ya, bahkan dicaci maki dan sebagainya. Jadi hari ini Ustadz Bakhtiar Nasir melalui seseorang menghubungi saya karena besok dipanggil oleh Polda untuk diperiksa sebagai tersangka. Dan saya katakan, minta maaf, ya silakanlah Pak Bakhtiar Nasir menghubungi Prabowo Subianto, ya mestinya beliau bisa membantu, karena beliau kan Menteri Pertahanan ada di kabinet. Saya kan sudah murtad dan sudah kafir, karena tidak mau mendukung beliau sebagai calon presiden. Kok sekarang minta tolong sama orang kafir dan orang murtad, ini ada apa ceritanya? Jadi saya pun akhirnya sudah bicara agak sinis seperti itu, menghadapi hal-hal yang sebenarnya sangat tidak menyenangkan, dan banyak yang seperti itu. Dan saya selalu mengatakan, ya minta maaf, ya silakan menghubungi Pak Prabowo, saya kan sudah murtad, ya. Karena akibat dari pemilu kemarin itu jumlah orang Islam di Indonesia itu menurun drastis, ya. Karena sekian banyak itu murtad dan kafir oleh Anda semua. Jadi kalau dilakukan pengecekan statistik, berarti orang Islam cuma tinggal separuh di Indonesia. Lainnya itu sudah murtad, sudah kafir semua, termasuk saya. Gitu. Jadi hal-hal seperti ini sangat mengenaskan, ya, dan menjadi pengalaman sangat serius bagi kita, ya. Bagaimana kita berjuang waktu itu membela kasus Kampung Luar Batang, ya kan? Kita yang habis-habisan fight menghadapi mereka. Tapi ketika pemilu, ya kita bendera PBB pun mereka turunkan di sana. Jadi kadang-kadang hal-hal yang seperti ini sangat menyakitkan, dan itu terjadi. Dan pada kita, ya, orang masuk ke dalam partai dan kemudian hanya mau jadi calon dan kemudian punya agenda sendiri yang sama sekali berbeda dengan agenda kita. Nah, mudah-mudahan dengan pengkaderan yang kita laksanakan ini akan tergambar sebenarnya seperti apakah cita-cita perjuangan dari Partai Bulan Bintang itu, dan bagaimanakah sebaiknya kita menempatkan diri dalam suasana politik yang seperti sekarang ini, yang serba tidak menyenangkan begitu, ya. Dan di manakah posisi kita? Nah, selama ini kita selalu mengatakan bahwa kita adalah umat wasatan, umat yang di tengah-tengah dan tidak ekstrim ke kiri maupun ekstrim ke kanan, tapi kita selalu menjadi problem solver, pemecah masalah, dan kita selama ini sebenarnya tidak pernah juga bikin masalah di negara ini. Begitu banyak masalah kita selesaikan, tapi tidak kita membuat masalah. Nah, semua ini tentu nanti akan kita bahas pengkaderan, dan cukup banyak anak akhir-akhir ini, anak-anak HMI, anak-anak bahkan dari kami juga, yang Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, yang mahasiswa Muslim Indonesia, yang kami yang juga menghubungi saya, walaupun mereka mungkin sebagian dekat ke Partai Gelora atau PKS, tapi ada juga yang sebenarnya menghubungi ke kita dan bertanya apakah ada pengkaderan, dan mereka ingin ikut juga pengkaderan di kita. Barangkali dengan proses pengkaderan itu akan lahir kader-kader kita sendiri yang akan meneruskan kepemimpinan partai dan juga proses rekrutmen politik kita di waktu-waktu yang akan datang.
Kemudian selain masalah kaderisasi, kita juga mungkin akan membentuk badan-badan otonom, sayap-sayap organisasi yang baru, yang kita anggap penting untuk kita kerjakan, ya. Apa dan bagaimananya nanti kita diskusikan sama-sama. Mungkin juga di dalam forum ini kita bisa mendiskusikannya. Cukup banyak yang sudah aktif, misalnya Bulan Sabit Merah, kemudian Muslimat, kemudian Pemuda Bulan Bintang, Brigade Hizbullah, dan lain-lain. Memang ya harus kita lebih perkuat, dan tidak ada salahnya juga kita membentuk badan-badan otonom baru yang mungkin kita anggap itu penting, berguna, dan bermanfaat bagi kita semua sebagai sayap partai untuk membesarkan partai kita sendiri. Dan memang salah satu yang menjadi concern kita itu adalah masalah keterlibatan perempuan dalam partai. Dan kita tahu bahwa pengurus partai ini harus sekian persen perempuan. Caleg juga harus sekian persen perempuan. Jadi kalau 2 laki-laki sudah harus 1 perempuan. Caleg di daerah-daerah harus seperti itu. Dan biasanya selama ini ya asal ditaruh-taruh aja gitu perempuan supaya memenuhi kota. Dan saya kira sudah saatnya kita mempersiapkan kader-kader yang mampu, dan kita rekrut baik melalui Muslimat Bulan Bintang, melalui Pemuda Bulan Bintang, atau mungkin juga membentuk organisasi yang baru, mungkin yang lebih menampung remaja putri dari Partai Bulan Bintang ini. Saya tidak tahu kalau Pemuda Bulan Bintang mestinya ada yang perempuan juga, tapi kalau namanya pemuda mungkin apakah ada organisasi yang menampung dari pelajar, mahasiswa, pemudi-pemudi yang muda barangkali yang ingin bergabung ke Partai Bulan Bintang, tapi mungkin kalau Muslimat mungkin sudah agak lebih senior, ya lebih agak tua usianya, jadi ingin dia sendiri. Ya, kalau memang itu dirasakan baik, ya saya tidak ada keberatan apapun. Kita juga membentuk kepengurusan sayap organisasi yang baru. Jadi, dan selain itu juga memang kita terus menjaga silaturahim dengan ormas-ormas yang ada, ya, seperti HMI, PII, apa namanya itu yang pemuda masjid itu, ya, pemuda dan remaja masjid BPKP RMB, ya bergabung, ya terus-menerus bisa kita. Juga dari sana pun banyak teman-teman yang sebenarnya berkeinginan untuk bergabung ke Partai Bulan Bintang. Nah, itu persoalan-persoalan internal, di samping soal pencitraan, branding terhadap partai. Ya, di tengah-tengah pandemi sekarang, ya, di mana kegiatan-kegiatan partai secara langsung agak sulit dilaksanakan, tapi kegiatan-kegiatan melalui media sosial sangat banyak, ya. Dan saya betul-betul meminta kepada kawan-kawan yang menangani ini, ya, itu banyak-banyak membuat meme atau membuat apapun lah begitu, berisi juga bisa pandangan-pandangan kita mengenai suatu masalah, ataupun paling tidak memperluas silaturahim pada hari-hari besar Islam, pada hari-hari nasional, menghadapi event tertentu, bulan Ramadan, dan sebagainya. Itu memang juga harus lebih banyak kita sebarluaskan, dan barangkali harus ada yang menangani masalah IT ini. Nah, selain itu juga kesiapan menghadapi pemilu, Pak Ilman, Bapilu kita mudah-mudahan sudah dapat terbentuk seluruh wilayah dan cabang-cabang, sehingga persiapan kita ini lebih baik untuk waktu-waktu yang akan datang. Nah, menghadapi persoalan-persoalan eksternal, situasi yang terjadi akhir-akhir ini, banyak sekali wartawan bertanya kepada saya mengenai masalah istilah meninggal beberapa 6 orang anggota FPI katanya dalam kaitan dalam satu clash dengan pihak kepolisian. Kita tuh sampai hari ini belum menyampaikan satu statement apapun mengenai persoalan ini, karena kita lebih banyak menahan diri. Kita ingin tahu sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi. Dan saya kira juga di
teman-teman di daerah-daerah juga kita semua lebih banyak menahan diri karena terlalu bukan sekali dua kali juga kita membantu mereka kan, dan sering kita membantu Habib Rizik pun terlalu sering kita membantu beliau juga ya, tapi ya ujung-ujungnya ya seperti yang kita hadapi sekarang. Jadi daripada kita salah maju kena mundur kena, ya lebih baik kita tidak banyak berkomentar terhadap soal ini, dan saya kira biarkan mekanisme bekerja. Komnas HAM juga melakukan investigasi, silakan aja. Nah, kita tahu juga sebenarnya apa yang nanti akan terjadi begitu. Apa yang sebenarnya terjadi mudah-mudahan bisa terungkap begitu, dan kita lebih baik menahan diri, fokus menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Begitu juga akhir-akhir ini banyak kasus korupsi juga, makin hari makin terjadi di mana-mana, dan ini menjadi concern kita bersama, dan dua menteri juga sudah mulai ya jadi masalah begitu ya, dan ini sangat mengecewakan kita semua. Kita belum tahu bagaimana nasib dari kabinet yang akan datang ini. Kalaupun ada reshuffle kabinet, barangkali bisa juga ada teman-teman dari DPP kita, aktivis partai kita untuk masuk ke ke kabinet. Begitu juga sebenarnya saya dengan Pak Sekjen dan Pak Sukmo sebelum beliau berangkat ke Panama, itu sebenarnya terus-menerus melakukan komunikasi dengan pemerintah ini supaya ada rekrutmen terhadap pengurus partai kita di dalam banyak jabatan baik di pemerintahan maupun di BUMN. Walaupun ya terkendala sama COVID ini, kadang-kadang tidak seluruhnya bisa kita laksanakan sebagaimana yang kita harapkan bersama. Nah, mudah-mudahan ini vaksin sudah ada ya, dan sudah dilakukan penyuntikan, barangkali nanti mudah-mudahan pandemi ini pelan-pelan bisa kita atasi dan kita bisa aktif kembali seperti biasa menyelenggarakan segala sesuatu terkait dengan kepentingan partai kita ini. Nah, mudah-mudahan kita semua sehat ya. Nah, itu yang sangat penting, dan karena saya berpesan juga pada kawan-kawan hati-hati ya, dan saya jangan menganggap ini masalah tidak serius ya. Saya hampir setiap hari menerima WA kabar dari kawan yang mendahului kita, kadang-kadang suami istri, sangat menyedihkan kita semua. Jadi jangan kita menganggap masalah ini enteng, masalah ini sepele ya. Jadi kita lihat di DKI saja ya kan, gubernur sudah kena, wakil gubernur sudah kena, sekda sudah mendahului kita bersama. Jadi sekarang ini DKI ini gubernurnya kena COVID ya, wakilnya kena COVID, sekdanya meninggal gara-gara COVID juga, lalu seperti tidak punya pimpinan. Itulah yang terjadi di DKI. Ya, sudah banyak juga menteri ya nggak tahu siapa lagi yang akan kena. Nah, jadi dan sudah banyak sekali bupati, wali kota meninggal gara-gara ini. Jadi kalau saya udah hitung-hitungan sudah lebih 30 kawan-kawan dekat ya, teman-teman sama-sama kuliah, rekan-rekan yang kita kenal baik ya, berpulang gara-gara COVID-19 ini. Karena itu sangat kewaspadaan tetaplah harusnya tinggi pada kita semua. Jadi kalau tidak perlu sekali membatasi diri saja. Dan saya juga kadang-kadang nasihati Pak Sekjen, kasihan sama beliau, karena saya terhalang pergi kemana-mana, beliau pergi kemana-mana juga, Pak Norman juga begitu, wakil-wakil ketua umum yang lain juga begitu, dan saya berpesan mudah-mudahan kita hati-hati dan dijauhkan Allah Ta'ala dari wabah ini. Kita tetap sehat walafiat, yang paling penting kita sehat, dan mudah-mudahan pandemi ini berlalu, kita aktif kembali mengurus partai ini. Inilah pesan-pesan yang dapat saya sampaikan kepada saudara semua. Silakan dibahas detail-detailnya di Mukernas ini. Mudah-mudahan Mukernas ini dapat menyelesaikan masa-masa yang kita hadapi dan sekaligus juga menyusun agenda-agenda untuk kita kerjakan setahun yang akan datang. Terima kasih dan selamat mengikuti Mukernas. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati kita semuanya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.